Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangundian Siagian dari Prodi Informatika semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan sebuah proyek akhir yang diberikan oleh dosen mata kuliah Cloud Computing yang ketentuan tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, kita diperintahkan untuk membuat sebuah menginstal yaitu Proxmox, lalu membuat sebuah dua mesin virtual dengan sistem operasi yang berbeda, lalu login ke mesin virtual menggunakan user yang berbeda, jadi tidak bisa melihat mesin virtual lainnya. Dan yang terakhir adalah itu membuat kontainer minimal 2 menggunakan fitur yang tersedia pada Proxmox. Oke, kita langsung aja ke instalasi Proxmox-nya ya. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Proxmox. Proxmox adalah sebuah hypervisor atau OS yang biasanya dijadikan server. Sistem operasi ini berbasis Debian yang memudahkan untuk mengelola banyak komputer virtual machine dan kontainer dalam satu komputer fisik. Intinya, jika kita menjalankan banyak komputer berbeda kita bisa menjalankan banyak komputer dalam satu komputer fisik gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terus kita dapat mengelolanya dengan mudah melalui antarmuka di web. Nah, Proxmox ini menggunakan dua teknologi utama, yaitu KVM untuk VM lengkap seperti menjalankan Windows dan Linux, dan yang terakhir itu ada LXC untuk kontainer yang lebih ringan. Oke, lanjut aja kita ke instalasinya ya. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, sebelum itu saya ingin mengatur dulu IP address yang akan kita gunakan dalam instalasi Proxmox ini. Nah, kita pergi ke sini, terus kita pilih ke network. Nah, kita bisa menambahkannya di sini jika kita belum punya. Karena saya sudah punya, nah ini kita bisa mengedit saja sesuai dengan IP yang akan kita gunakan. Ini perintahnya tadi di sini. Nah, kita buat IP address host only itu adalah 10.10.23.38/24. Oke. Ini sudah sama ya. Nah, itu IP ini netmask-nya itu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya ke NAT network. Kita buat dua. Yang pertama NAT network biasa, yaitu 192.168.38.0, dan yang satu lagi 192.168.23.0. Nah, ini tuh apa sih gunanya gitu. NAT network yang pertama ini akan berfungsi ketika kita Proxmox ini agar terhubung dengan internet. Nah, kalau host only ini dia tuh hanya Proxmox ini hanya bakal bisa berjalan saling terhubung dengan lokal, jadi komputer ini saja. Sedangkan kalau pakai NAT network ini, dia akan bisa terhubung ke internet. Nah, untuk yang satu lagi ini nanti digunakan untuk kontainer terhubung dengan internet. Oke, kita lanjut aja ke ini tadi. Ini 192.38.04, yang ini 23.0. Dua 23.0 sama 38.0. Ya, udah sama. Oke, kita akan buat ininya ya. Kita pergi ke welcome, new. Nah, kita kasih nama Proxmox.
Proxmox pengundian. Ini deh Proxmox aja. Nah, lalu kita pilih ininya, sesuaikan aja ya. Kalau saya udah di folder ini aja biar gampang. Lalu ISO-nya kita udah download. Saya sudah download tadi ini yang ISO Proxmox untuk install Proxmox. Nah, ini kita gunakan saja. Lalu ininya kita pilih Linux karena si Proxmox ini berbasis Linux ya. Lalu ke ini kita pilih Linux Debian 64 karena dia berbasis Linux Debian. Oke, kita next aja. Nah, ininya RAM-nya kita buat jadi 4 GB kali ya, biar lebih leluasa gitu. Hmm, 4 GB deh. Sebentar. Baik, kita lihat dulu. 4 GB. Ada 4 GB. CPU-nya kita gunakan biar nggak terlalu ini, kita bikin di 4 GB aja deh ya, 4 GB. Terus CPU-nya kita buat 2 aja biar aman lah ya, soalnya laptopnya mungkin nggak mumpuni untuk dia bagus gede-gede. Nah, ini untuk penyimpanannya kita setting aja ke sekitar 50 GB kan ya. 50 GB aja lah. Oke, kita next aja. Lalu kita pilih finish. Nah, dia udah terbuat. Sebelum kita running, kita ke settings dulu. Nah, kita ke network. Nah, ini yang pertama kita tadi mau menghubungkan si Proxmox ini ke perangkat lokal kita. Kita ganti jadi host only. Ininya tetap aja ya. Lalu kita pencet ini, kita allow all. Lalu di adapter 2 kita enablein, kita pilih dia NAT network. Nah, kita pilih yang NAT network biasa. Ininya kita buat jadi allow all. Dan yang terakhir itu ini sama NAT network. Yang satu kita pilih jadi allow all. Oke, kita okein aja. Lalu kita jalanin. Nah, ini tampilan awal kita mau install Proxmox-nya ya. Udah, kita enter aja 2 kali ini lagi.
Jika ada pertanyaan kayak gini, kita oke aja ya. Nah, kemudian di sini kayak minta persetujuan, kita tuh kayak agree aja, setuju. Nah, kalau ada ini, kita klik next aja, karena ini sesuai ya, tadi kita mau bikin dia 50 GB. Next. Nah, ini kita pilih negaranya Indonesia, agar waktunya sesuai sama waktu Indonesia aja. Tapi kalau kita mau buat negara lain juga nggak apa-apa. Oke, di next. Nah, password ini berguna saat kita nanti akan login ke Proxmox menggunakan user root. Ya udah, sini kita buat aja passwordnya. Nah, ini untuk email ini bebas mau pakai email apa. Gunanya nanti dia bakal melaporkan aktivitas dari Proxmox ini ke email. Mau pakai akun email dummy juga nggak apa-apa, tapi saya di sini pakai email ini aja. Terus kita akan ya, kita next. Nah, di sini kita mau ngasih nama terserah nama kita, nama Proxmox-nya apa. Sini namanya mau Proxmox server aja lah ya, karena ini juga server kan. Oke, untuk IP-nya itu yang tadi kita udah buat. Nah, ini adalah untuk nama IP Proxmox-nya. Kita mau pakai IP 10.10.10.23.9. Oke. 10.10.23.9. Lalu untuk gateway-nya tadi kita mau menggunakan gateway dan DNS sama dengan IP host only. IP host only. IP host only ya. Berapa tadi? IP host only 10.10.23.38. 10.10.23.38. 10.10.23.38. Oke, kita next aja. Kalau ada kayak gini udah kita install aja. Maka dia akan loading lagi mau install Proxmox-nya.
Kita tunggu aja ya, emang agak lama untuk instalasi ini. Bikin lagi satu persen. Oke, nanti dia akan ngulang sendiri nih, nge-reboot sendiri si Proxmox-nya. Kita tungguin dulu. Dia bakal balik ke sini lagi. Nah, kita harus ngehilangin ISO-nya tadi. Supaya apa? Supaya ketika kita login Proxmox di ini, di VirtualBox ini, dia nggak nge-reboot lagi atau nggak ngulang-ulang lagi. Nah, itu caranya gimana? Yang pertama kita ke device, terus optical drive. Nah, ini tuh di sini ada remove disk from virtual drive. Nah, ini kita tekan aja. Nah, kalau udah kita ini, di sini bakalan berubah jadi warna ini, remove, ya kan? Setelah itu, kita pergi ke machine, terus ini mesin. Setelah itu kita pencet reset untuk mengulang lagi Proxmox-nya biar login ke tampilan ini Proxmox-nya yang di VirtualBox. Kita tungguin aja. Ini udah login. Coba kita login di bagian ini. User loginnya itu root. Passwordnya tadi yang udah kita masukin. Masuk ya. Oke. Setelah tadi ininya udah ya, kita udah bisa login di sini. Kita akan coba di webnya. Tadi dia namanya https://10.10.239.2.800 https://
10 10 10 aduh 10 10 23 9 8 006. Oke, kita udah masuk tampilan UI-nya. Coba kita coba login lagi. Root sama ya, passwordnya sama yang kita buat di awal tadi. Oke, kita sudah berhasil menginstal Proxmox-nya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut setelah berhasil menginstal Proxmox, kita akan lanjut ke tugas yang kedua, yaitu membuat dua mesin virtual dengan sistem operasi yang berbeda dan login ke mesin virtual menggunakan user yang berbeda. Tidak bisa melihat mesin virtual lainnya. Oke, kita sebelum mulai ke penginstalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan virtual machine. Virtual machine adalah komputer ya versi perangkat lunak yang berjalan di atas komputer fisik. Jadi itu ada satu komputer. Nah, satu komputer itu bisa kita install beberapa komputer fisik lainnya, komputer non fisik lainnya. Misalkan komputer saya satu, tapi saya bisa nginstal di dalamnya itu ada 3 OS yang berbeda. Misalkan ada Mac OS, Windows, dan Linux. Nah, seperti itu. Nah, apa sih virtual machine ini? Virtual machine ini fungsinya itu untuk meniru komputer fisik gitu, memungkinkan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda untuk berjalan secara terpisah di satu perangkat fisik yang sama. Jadi karena adanya virtual machine ini akan menghemat sumber daya untuk membeli perangkat komputer fisik, itulah secara singkatnya. Nah, di sini saya akan membuat dua virtual machine. Yang satu itu berbasis Debian dan yang satu lagi berbasis Windows, yaitu Windows XP. Oke, kita lanjut aja langsung ke cara installnya. Ya udah, kita pertama buka dulu ini Proxmox yang tadi ya 10.10.23.9. Kita masukin username root. Passwordnya itu 27042004. Bikin. Oke. Setelah ini kita ke bagian Proxmox. Kita ke lokal. Kita mengupload dua ISO yang udah kita sebutkan tadi, yaitu Debian dan satu lagi Windows XP. Oke, kita pilih dulu dari penyimpanan ini. Kita upload yang Debian terlebih dahulu. Upload. Kita tunggu buat nguploadnya.
Nguploadnya tergantung kondisi jaringannya. Apabila kondisi jaringannya cepat juga, mungkin ini bisa lebih cepat. Mungkin karena koneksinya kurang stabil di sini, jadi agak lama. Kita tunggu aja. Kita tunggu sampai ada task OK. Oke, task OK. Lanjut, kita upload yang satu lagi, yaitu Windows XP. Upload. Kita tunggu lagi sampai task OK. Oke, dia juga udah berhasil di upload. Oke, setelah ISO dua-duanya terupload, kita akan menginstal dua virtual machine ini. Dua ISO yang telah kita install. Caranya kita tinggal ke create VM. Nah, di sini kita VM ID-nya sesuai sama yang di ini aja ya, yang udah dibuat tadi di Notepad. Nah ini. Pada tab general kita kasih nama Debian dan VM ID-nya itu 100. Oke. Debian 100. Oke, kita next aja. Lalu di ISO-nya kita pilih versinya itu Debian. Karena kita akan install Debian, ininya Linux ya. Versinya kita biarkan saja sepertinya. Oke. Dan next. Pada sistem tidak ada yang diganti, default saja. Lalu next. Pada disk kita akan disk default saja 32 GB. Ini sepertinya kita ganti ke 1. Oke. Next. Kurangin aja kali ya.
takut terlalu berat nanti, agak biarkan saja. Udah 3022 aja, kita next aja. Lalu ke soket kita berikan dia itu 2, kita next. Memori itu sebesar 2 GB aja, biar nggak terlalu berat. Next. Untuk di jaringan itu kita biarkan biasa saja. Next. Lalu finish. Oke, dia akan membuat ini. Oke, sudah. Oke, setelah tadi udah diupload, kita langsung coba jalanin aja bisa apa enggak. Kita coba start now. Kita tunggu. Meeting. Jadi kan dalam penginstalan apa ya, buat nginstal OS ini kan butuh waktu yang cukup lama. Mungkin nanti videonya bakal di-cut ketika si akan dipercepat atau di-cut ketika penginstalan OS ini. Nanti kita akan lanjut lagi ketika OS-nya sudah terinstall di Proxmox ini ya. Ini lama nih, kita harus nunggunya lama karena mungkin berat juga di device saya ini tidak memadai kalau misalkan di cepat gitu, jadi mungkin agak lama. Tunggu. Oke, ini udah masuk lagi ke bagian ini ya, penginstalan. Nanti kalau misalkan lama bisa di skip gitu kok. Oke, kini kita disuruh milih bahasa. Coba kita cari ada bahasa Indonesia atau tidak. Kalau nggak ada, kita pakai bahasa pada Indonesia. Bentar. Bahasa Indonesia kita pilih. Oke, continue. Oh, lokasinya di Indonesia saja, tergantung ya. Pilih di Indonesia. Kita pilih Inggris Amerika. Dia bakalan install. Oke, ini kayaknya sepertinya bakal lama. Kita skip aja ke tahap selanjutnya nanti. Oke, kemungkinan besar itu laptopnya karena tidak kuat. Kita tidak usah install sampai selesai. Tapi kan tadi udah berhasil masuk sampai tahap ini ya, instalasinya itu yang configure Debian install tadi. Nah, kita coba install buat Windows-nya.
kita pergi ke tadi ini, menyusun lah ya. Jadi kita akan membuat virtual machine dengan spesifikasi berikut untuk OS Debian dan satu lagi untuk Windows. Oke, kita coba yang untuk Windows sekarang. Kalau misalkan tidak bisa berjalan ya mungkin cukup sampai kita buat apa ya, buat permisalan aja ada dua pelanggan atau dua users yang ingin berlangganan dengan kita dengan spesifikasi berikut. Debian dengan general name-nya itu Debian, VMID-nya itu 100, lalu ada minta CPU-nya itu dikasih 2 core saja, lalu memorinya itu 2 GB saja, lalu IP address-nya berikut. Oke. Kita coba apakah bisa. Untuk menginstal kita buka ulang 10 oke. 10 intinya 27042004 berhasil. Nah, dia udah login lagi. Kita tambah VM baru. VM ID-nya kita kasih 101 sesuai dengan yang tadi ada di ini. Nah, ini VM ID-nya itu kita akan ngasih nama Windows XP karena dia minta apa ya namanya, OS-nya itu Windows XP. Lalu kita next. Lalu kita pilih ininya itu Windows XP. Tipenya Microsoft Windows, lalu versinya kita pilih 2000. Kenapa versinya 2000? Karena Windows XP itu dimulai dari tahun 2000. Nah, intinya kalau misalkan kita ganti dengan yang lain ini, mungkin dia tidak akan sesuai karena inilah yang paling sesuai versi 2000. Oke, di next aja. Di Dix itu graphic card-nya kita ubah jadi standar VGA. Ya biar memudahkan karena itu OS jadul atau OS lama. Lalu apa tadi, ini default, sisanya default. Oke. Default ya, next. Lalu IDE-nya kita pakai IDE menyesuaikan dengan yang diperintahkan tadi. Nah, ini IDE size-nya kita pakai 5 GB aja biar kecil. Lalu udah kan ya, GB, CPU-nya dikasih 2 core, memorinya 1 GB aja. Next. 1 core biar kecil. Next. Ininya 1024 ya kalau nggak salah ya, tadi dia minta 1 GB aja kan. Oke, 1 GB aja. Next. Memorinya itu ini kita ganti jadi Intel S100 ya benar, S1000 ya. Ini tuh buat apa kalau misalkan kita ubah dengan virtual ini tuh cocok untuk OS yang baru sekarang gitu. Nah, ini tuh yang paling cocok buat si Windows XP. Oke, kita next aja. Finish. Kemungkinan nggak bakal kuat juga karena core laptop ini hanya 2 ya. Jadi mungkin kalau mau menjalankan mau menjalankan ini tuh mungkin agak berat karena sambil screen record juga berat juga mungkin. Tapi kita coba aja. Start.
mudah-mudahan bisa. Nah, sebenarnya sampai sini juga cukup membuktikan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita telah berhasil menginstal OS lah ya. Ini tinggal kita setup aja ke belakangnya gitu. Tapi kalau nanti bisa bakal ditampilin di sini. Oke, buat kita skip aja soalnya mungkin ini juga cukup berat. Oke, kemungkinan karena sama saja ya Windowsnya tidak bisa. Ini ngulang lagi dari awal, dia kayak ada pemberitahuan tadi kayak rusak gitu karena keberatan mungkin. Nah, si laptop tidak bisa buat apa, menampung itu nih, penginstalan OS-nya. Ya udah, kita lanjut aja. Yang penting kita udah buat nih 2 virtual machine yang diminta oleh penerbangan tugasnya tadi. Ini 2 mesin virtual dan sistem operasi yang berbeda. Yang satu itu adalah ini tadi. Yang satu adalah Debian, yang satu Windows. Oke. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat 2 user yang berbeda, tidak bisa melihat mesin lainnya. Oke. Jadi itu maksud dari ini tuh adalah ketika kita akan membuat 2 user. Yang pertama itu user untuk Debian dan yang satu lagi user untuk Windows XP. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kan Proxmox ini tuh sifatnya kayak kita menyewakan sebuah server lah, atau apa ya lebih enaknya. Jadi kita ya, bisa dibilang server sih. Jadi kita menyediakan sebuah tempat untuk kita menginstal OS kita di situ gitu. Nah, tapi kan kita kan nggak mau nggak mau komputer kita diacak-acak orang lain kan tentunya. Nah, jadi itu dibuatlah 2 user dibuat user yang berbeda. Maksudnya tadi nih tidak bisa melihat mesin virtual lainnya. Nah, itu tujuan dari membuat user ini. Nah, gimana sih caranya gitu? Yang pertama, kita login kita terus tadi nama usernya apa ya? Ini user Linux dan user Linux atau Debian dan user Windows. Ke data center, kita ke permission, ke user, kita tambah orang. Di sini kita bisa buat misalkan namanya user Debian. Ini kita ganti menjadi Linux farm. Ini Proxmox Web Authentication Server. Nah, kita buat passwordnya misalkan 123 misalnya 123 kurang panjang. 042004. Misalkan kita buat passwordnya sama 042004.
Oke, kita add. Lalu kita buat juga user untuk user Windows. User Windows. Kita ganti ini kayak passwordnya kita kasih buat 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita add. Nah, kita akan membuat Debian ini hanya bisa dibuka oleh user Debian. Gimana caranya? Oke, kita pergi ke permission yang di Debian kita pencet dulu, terus kita add, kita bikin user permission, kita pilih user Debian, aksesnya kita kasih yang ini, VM user. Nah, apa sih ini gitu? Nah, di sini tuh kita bisa mengotak-atik si VM kita, jadi kita bisa nyalain, matiin, konfigurasi, segala macam. Nah, intinya kalau kita pencet ini, kita bakal bisa ngotak-ngatik si uh, si siapa usernya bakal bisa ngotak-ngatik si VM-nya, karena kan VM itu sudah diberikan karena penyewa kan sudah memberikan kita bayaran. Nah, itu tuh kita ngasih dia privilege buat dia bisa ngotak-ngatik VM-nya sendiri. Jadi kita add aja. Nah, lanjut ke yang Windows XP juga sama, ke permission, kita add user permission, kita user Windows sama ya. Oke, add Debian sudah. Oke, kita keluar, kita coba keluar. Logout. Oke, kita coba pakai user Debian. Passwordnya tadi 2704.004. Ininya pakai yang ini. Login. Lalu kita coba buka. Oke. Nah, ini box. Nah, dapat terlihat bahwa kita hanya dapat melihat satu virtual machine, yaitu Debian saja kan. Ini Debian. Lalu kita coba untuk yang user Windows-nya juga. User Windows, passwordnya itu tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ininya pakai ini. Oke, kita coba lagi. Lihat. Nah, di sini terlihat juga bahwa si user Windows hanya dapat mengakses virtual mesinnya sendiri, yaitu Windows XP. Coba kita keluar lagi, login sebagai root 2704.2004. Dia akan berubah sendiri langsung ke login. Oke. Nah, kalau kita sebagai user root, kita akan dapat melihat semua virtual machine yang telah diinstal tadi. Oke, setelah sebelumnya kita udah ini ya, kita udah install itu virtual machine. Nah, sekarang yang terakhir itu membuat kontainer minimal 2. Oke. Nah, sebelum itu apa sih kontainer itu gitu? Kontainer adalah sebuah metode virtualisasi yang lebih ringan dibandingkan dengan mesin virtual tadi ya, yang Windows atau Debian tadi. Kenapa? Karena kontainer itu berbagi kernel dengan sistem host dan hanya memisahkan proses dan sumber daya yang diperlukan dari host gitu. Nah, itulah alasan kenapa si kontainer ini lebih ringan lah dalam sumber daya dan cepat dalam penggunaan. Nah, sebelum kita membuat ini, kita harus ke si ini dulu.
ke Proxmox. Nah, kita mau ngapain di Proxmox ini? Kita akan membuat si Proxmox ini terhubung dengan jaringan internet. Nah, sebelumnya itu kan kita udah nambahin sebuah adapter ya. Nah, ini adapter 2 yaitu NAT network. Nah, ini tuh gunanya nanti ngehubungin si Proxmox ini ke internet. Nah, kenapa sih kita butuh internet si Proxmox-nya itu? Karena nanti dalam penginstalan kontainer itu kan membutuhkan sebuah ISO atau template. Nah, si ISO atau template-nya ini akan diunduh di dalam Proxmox. Nah, untuk mengunduhnya itu, kita kan tentu butuh internet. Nah, jadi kita sebelum melakukan itu mendownload template itu, kita harus setting di sini agar si Proxmox-nya itu bisa terhubung dengan internet. Caranya dengan mengetikkan nano /etc/network/interface. Nah, di sini saya sudah nambahin sebuah ini barulah gitu, yang saya kasih nama auto enpost 8. IPS enpost 8 ini static, lalu addressnya itu 192.168.38.2. Kenapa? Karena tadi di NAT network itu networknya itu kan 0. Nah, sedangkan gateway-nya itu 1. Terus kita bakal bikin si ini tuh 2, mulai dari 2. Nah, di sini kita gateway-nya itu 1, lalu DNS servernya itu kita bikin aja DNS Google yaitu 8.8.8. Kalau udah, kita kontrol O, enter, kontrol X. Kontrol X. Yes. Balik, ada yang salah. Ini. Udah, kontrol O, enter, kontrol X. Lalu kita restart konfigurasinya dengan perintah sistem ctl networking restart. Network restart. Sistem ctl restart dulu, restart networking networking. Nah, kalau sudah berhasil di restart kayak gini tampilannya, terus kita coba lihat di praktik aja IP apakah sudah terganti. Nah, di sini tuh udah terganti ya, IP-nya itu di enpost 8 192.168.38.2/2. Nah, setelah itu kita pergi lagi ke konfigurasi nano/etc/resolve.conf. Kita geser ke atas. Nah, di sini tuh kita nambahin name server yaitu yang tadi ya, 8.8.8.8 yang punya Google tadi. Oke, kalau udah kita kontrol O, enter, kontrol X. Ada yang salah tulis lagi kan? Bentar ya. Kita kontrol X. No. Coba kita buka lagi ya. Nah, terganti. Enggak. Kontrol O, enter, kontrol X. Oke, sekarang kita coba ping si Google ya. Nah, ini nggak terganti, oke. Ping
ping min c3 google.com, ping min c3 google.com. Oke, di sini udah kelihatan ya, kita sudah berhasil menghubungkan si Proxmox dengan dengan internet. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke ini. Nah, ini kita akan mendownload template. Kita pergi ke Proxmox, local VM. Nah, di sini kita ke city templates ya. Templates. Nah, kita mau download atau download ya? Oh, download. Oh, bukan. Oh, ini template. Kita akan download 2 ISO atau template yang tadi kita buat, Alpine 3X dan juga Ubuntu 22.04. Oke, saya dulu ini ya. Coba. Alpine 32X. Nah, ini kita download. Kita tunggu aja sampai dia selesai download. Nah, ini kalau udah keluar tas, oke, berarti kita udah berhasil download. Dan yang satu lagi kita mau download Ubuntu 22 ya. Tadi minta OS-nya itu 2204. 2204. Ini kita download. Sampai ada tunggu ini ya. Oke. Lama ya. Coba kita ulangi. Ubuntu 22. Iya, 22. Download ke jaringannya. Kayaknya sepertinya ini ya.
Coba saya ganti jaringan dulu ke jaringan pribadi. Oke, saya download lagi. Ubuntu 2 download. Oke, nah dia udah berhasil di download nih. Oke. Nah ini juga udah masuk. Nah selanjutnya kita akan coba membuat kontainer ya. Gimana sih caranya? Oke, kita mulai. Udah, kita pergi ke ini aja, create CT atau kontainer. Nah di sini kita mau misalkan kita ngasih ya udah ya ini status aja. Terus hostname-nya kita kasih server 1, coba ya, server 1 aja gitu. Namanya gitu aja. Passwordnya itu kita samain aja sama root buat login biar nggak takut lupa. Sebenarnya passwordnya bebas ya, cuman saya karena takut lupa ya udah buatnya sama aja. Oke, setelah itu kita next. Di template ini kita coba masukin si Alvin. Terus di Dix kita pilih local VM, ininya kita buat 4 aja biar kecil. CPU nya nya 1 aja, memorinya 512. Sesuaiin di sini deh. Ini Alvin ya. Ininya 4, kasih core-nya 2. Masih coba dulu. 4, CPU core-nya 2, memori ini berapa tadi, minta berapa memorinya, mana sih, memori 512 aja default. Terus IP address-nya ini 192.168.22.30. 192.168.22.30/24 ya, itu. Oke, katanya 192.168.22.1 ya. Oke, next. DNS-nya kita isi 888 aja lah ya, DNS juga 8383838. Next. Confirm finish. Kita tunggu. Oke. Ini kita udah berhasil buat satu kontainer. Kita buat satu lagi aja biar lebih mudah. Ini kita kasih server 2. Oke, passwordnya samain aja. Next. Ini kita pilih yang Ubuntu. Oke, next. Kita pilih ininya tadi berapa? Kalau yang Ubuntu itu kita kasih 4 aja.
biar nggak berat mungkin ya. CPU nya tadi minta 1 ya, CPU 1, memori. Oke, memori sama ininya kita pilih 192.168. Ini berapa tadi? 2338 2338/24. Oke, ini 192.168.23.1, iya kan? Nah, betul. Oke, di next aja. Nextnya 8.8.8.8.8. Next, finish. Udah buat. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, task. Oke, kita coba jalanin yang ini aja, yang server 2 ini ke konsol. Kita start, kita tunggu. Coba login root 2704.2.0. Oke, satu udah berhasil. Coba yang satu lagi. Kita coba start. Connected. Oke, 27 root 2704.2.0. Oke, berhasil juga. Oke, kita kembali ke perintah yang telah diminta. Buat kontainer. Oke. Nah, ini udah yang terakhir ya. Buat kontainer minimal 2 menggunakan fitur yang tersedia pada Proxmox. Oke, kesimpulannya saya telah berhasil membuat ini ketentuan untuk UAS teori ini, yaitu yang pertama menjelaskan cara instalasi Proxmox yang di awal, lalu membuat 2 mesin virtual dengan operasi yang berbeda dan login ke mesin virtual yang menggunakan user yang berbeda sudah. Dan yang terakhir itu membuat kontainer minimal 2 menggunakan fitur yang tersedia juga sudah. Oke. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga telah berhasil juga menyelesaikan project video ini. Oke, sebelumnya terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.